Izinkan saya untuk menjadi moderator kali ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada hari Senin. Sok coba dulu atuh operator. Kali ini saya akan memoderatori kelompok 6. Sebentar. Mangga. Biasa, Cek. Kela sakedap nuju muka heula WA. Ayo. Ada yang bisa backup lagi ya di operator untuk semuanya. Sok sama siapa tuh biar cepat. Ya udah sama tidak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memoderatori kelompok 6 dengan judul presentasi pembinaan akhlak dalam pembelajaran PAI melalui metode Ibrah Mauizah yang beranggotakan Ayla Galisti, Fidra, Tia Khotifah, dan Sheila Melinda. Maka dari itu saya serahkan waktunya kepada anggota yang akan presentasi. Mangga untuk yang presentasi. Terima kasih untuk
moderator dan juga operator yang sudah membantu dalam pelaksanaan terrealisasinya presentasi pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok 6, di sini kami akan menyampaikan berkenaan dengan pembinaan akhlak dalam pembelajaran PAI melalui metode Ibrah Mau'izoh. Alasan kelompok kami mengambil judul ini berdasarkan kajian literatur yang dilakukan bahwasannya, sebagaimana kita ketahui bersama, pada saat ini mungkin kita sering mendapatkan banyak informasi mengenai krisis akhlak yang terjadi gitu. Di antaranya contoh kasus bullying yang terjadi pada sebagian besar siswa. Hal itu disebabkan di antaranya dari adanya dampak negatif globalisasi maupun pembinaan akhlak yang belum optimal gitu. Nah, dari permasalahan di atas, maka kelompok kami mengambil judul tersebut. Dan dari judul yang ada, kelompok kami menyusun bagaimana pembinaan akhlak ini dapat disampaikan melalui metode yang sesuai. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam rangka pembinaan akhlak tersebut adalah menggunakan metode Ibrah Mau'izoh. Untuk metode Ibrah Mau'izoh sendiri, ini terdiri dari dua kata ya. Yang pertama adalah Ibrah. Ibrah sendiri merupakan masdar atau pokok kata dari kata abaroh yang bermakna bahwasannya suatu metode yang digunakan untuk mengetahui suatu peristiwa atau perkara yang terjadi. Dan juga untuk makna dari Mau'izoh itu sendiri adalah menyampaikan nasihat secara lembut gitu, secara lembut dan bisa merasuk ke dalam hati si penerima nasihat tersebut gitu ya. Jadi jika kita maknai dari kedua kata Ibrah Mau'izoh ini adalah metode yang disampaikan dengan cara pengambilan hikmah dari suatu peristiwa. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Yang dapat kita ketahui dari metode Ibrah Mau'izoh ini adalah menyampaikan nasihat berdasarkan pengambilan hikmah dari suatu peristiwa yang terjadi, yang bertujuan untuk bisa masuk ke dalam relung hati si penerima nasihat tersebut. Seperti itu. Dan mungkin selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya berkenaan dengan bentuk dari Ibrah Mau'izoh sendiri dan bahasan yang lainnya. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bentuk Ibrah dan bentuk Mau'izoh. Nah, bentuk Ibrah ini ada 3, yaitu ada Ibrah dari kisah Qur'ani dan Nabawi, lalu ada Ibrah dari makhluk Allah dan nikmatnya, dan Ibrah melalui peristiwa sejarah. Nah, yang dimaksud dengan Ibrah dari kisah Qur'ani dan Nabawi ini yaitu mengambil pelajaran dari kisah tersebut yang mengandung peristiwa semata tetapi mengandung nilai-nilai religius, ketuhanan, dan mengandung nilai historis. Oleh karena itu, Ibrah melalui kisah ini memiliki daya yang dapat mengunggah perasaan dan menumbuhkan imajinasi. Lalu Ibrah dari makhluk Allah dan nikmatnya, yaitu mengambil pelajaran dari makhluk Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain, yang di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan. Nah, cara ini akan lebih tajam dan lebih cepat menyentuh perasaan seseorang. Karena itu, dengan cara ini siswa dapat dibawa pada pemikiran yang dalam dan pengamatan yang cermat, dan dapat juga mengingat nikmat ilahiyah dan isyarat yang tersirat dalam perenungan, penghayatan, dan tafakkur alam. Akan lebih cepat, Ibrah dengan cara ini dapat secara langsung merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran atau hadis.
Lalu ibrah melalui peristiwa sejarah itu mengambil pelajaran dari peristiwa di masa lampau yang sering disebut sejarah kehidupan. Nah, dengan metode ibrah ini dapat membawa murid pada situasi yang khas serta mampu mempengaruhi perasaan menjadi lulus sehingga dengan kesadaran murid mau melakukan hal-hal tersebut. Luluhnya perasaan murid pada umumnya terjadi tatkala peristiwa sejarah itu dibawakan secara menarik oleh gurunya. Namun boleh jadi keluluhan tersebut hilang seketika dengan berakhirnya cerita peristiwa sejarah yang dibawakan oleh gurunya. Next. Lalu yang selanjutnya ada bentuk mauidhah. Nah, bentuk mauidhah ini ada dua, yaitu ada ada nasihat langsung dan nasihat dalam bentuk peringatan. Nah, kalau nasihat langsung ini yaitu mengajak orang yang dinasihati menjauhi diri dari bahaya dan membimbingnya ke jalan yang bahagia atau berfaedah bagi dirinya. Yang selanjutnya itu nasihat dalam bentuk peringatan. Nasihat dalam bentuk peringatan itu mengingatkan dengan berbagai kejadian dan mengambil pesan dan kesan dari peristiwa tersebut yang dapat membangkitkan rasa takut, rasa ngeri, serta emosi murid untuk segera beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan menumbuhkan rasa benci terhadap kejahatan dan kemungkaran. Bentuk tazkir ini mempunyai banyak jenisnya, antara lain tazkir dengan tazkir akan kematian, tazkir akan siksa kubur, tazkir akan musibah-musibah, tazkir akan penghisaban, dan lain-lain. Next. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk slide yang bagian Saila tuh tidak masuk ke slide PPT ya. Jadi yang akan dijelaskan di sini itu tentang pembinaan akhlak siswa melalui metode ibrah mauizah dalam pembelajaran PAI. Sebelumnya Pak Moderator, suara saya terdengar? Kedengaran. Oke. Ya, selanjutnya pembinaan akhlak siswa menjadi hal yang sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan dan berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di lingkungan mata pelajaran PAI, salah satu pembelajaran dalam membina akhlak siswa dapat sejalan dengan misi utama itu sendiri untuk membina kepribadian siswa agar menjadi seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, dan mengabdikan ilmunya bagi kesejahteraan manusia. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Salah satunya menggunakan metode yang tepat. Bisa metode yang saat ini dibahas dan menjadi alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran PAI untuk membina akhlak siswa adalah dengan menggunakan ibrah mauizah. Ibrah mauizah digunakan pada materi yang mengandung unsur religius, karena di dalam ajaran itu terangkum nasihat yang sifatnya langsung dan tidak langsung, maupun yang sifatnya itu menyangkut akidah, syariah, akhlak, dan ketiga aspek itu
memang tertuang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah. Yang pertama adalah tahap prainstruksional. Tahap prainstruksional tahap yang dapat menentukan kualitas penggunaan metode Ibroh dalam proses belajar mengajar. Tahap prainstruksional itu ada 3 langkah. Yang pertama, menyusun perencanaan konsep yang akan disajikan sesuai dengan pokok bahasan dan landasan dalam hal membina akhlak. Yang kedua, menginventariskan konsep yang akan jenis-jenis yang disesuaikan dengan pokok bahasan yang akan disajikan. Yang ketiga, mencari dan menemukan berbagai bentuk Ibroh dari setiap dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk memudahkan pencarian Ibroh dari bentuk terutama Ibroh dan Qurani dapat diambil dari hasil penafsiran para ulama. Yang kedua adalah tahap instruksional. Tahap instruksional adalah merupakan tahap penerapan dari metode Ibroh. Yang pertama ada tahap orientasi. Pada tahap ini dijelaskan pokok bahasan dan konsep-konsep dasar yang akan disajikan berupa pengertian, lugawi, dan maknawi. Yang kedua tahap penyajian. Pada tahap ini ditentukan dengan pokok bahasan yang akan disajikan, baik diambil dari ayat-ayat Al-Quran, hadis maupun peristiwa-peristiwa lampau yang telah terjadi. Yang ketiga ada tahap ilustrasi. Jadi pada tahap ini suara yang digunakan itu bervariasi karena menyesuaikan dengan cara mengilustrasikan berupa cerita-cerita yang akan disampaikan. Terus yang keempat ada tahap meyakinkan. Pada tahap ini guru mengarahkan kepada siswa pertanyaan-pertanyaan atau membandingkan dengan hal yang lebih dekat sesuai dengan pengalaman pribadi para siswa. Dan yang terakhir tahap internalisasi. Pada tahap ini siswa dibawa untuk menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam setiap bentuk Ibroh, baik berupa pelajaran, nasihat, dan peringatan. Untuk memudahkannya, pendidik menyiapkan dan menyusun kandungan-kandungan nilai yang terkandung dalam cerita yang dijelaskan melalui ilustrasi yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tahap selanjutnya, yaitu tahap evaluasi dan juga penyimpulan. Nah, kan tadi setelah yang pertama itu tahap pra-instruksional dan juga tahap pra-instruksional dan tahap instruksional, sekarang akan dibahas tahap evaluasi gitu. Nah, tadi kan setelah di tahap pra-instruksional kita menyiapkan gitu bagaimana materi yang akan dibawakan gitu. Terus metodenya itu disajikan dengan bentuk Ibroh Mauizah yang mana gitu. Jangan apa sih, jadi ketika kita menyampaikan materi Ibroh atau nasihat yang diberikan harusnya sesuai dengan materi yang akan kita jelaskan nantinya gitu. Karena nanti di tahap agar nanti nilai-nilai yang akan disampaikan itu menjadi bermakna bagi para peserta didik. Nah, di tahap evaluasi ini pendidik dimaksudkan untuk mengkaji gitu kembali apa yang telah disampaikan guru kepada siswa. Jadi bisa dilakukan dengan gitu pemahaman siswa setelah metode ini tuh dilakukan gitu, bisa dilakukan dengan bertanya gitu. Ketika guru itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik gitu. Nah, setelah guru mengetahui gitu bagaimana pengetahuan peserta didik sejauh mana
pengetahuan peserta didik mengenai materi yang telah diberikan, pendidik tuh juga harus mengetahui gitu bahwa materi yang tadi tidak semata-mata hanya kisahnya aja gitu yang diketahui oleh para peserta didik, akan tetapi mereka juga bisa ngambil pelajaran dari kisah yang telah diberikan dan juga dapat mereka kaitkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, terus di yang tahap selanjutnya ada tahap penutupan. Nah, tahap penutupan ini dilakukan dengan guru tuh memberikan tugas-tugas kepada peserta didik gitu atas materi yang telah disampaikan sesuai dengan metode Ibroh dan Mau'izoh gitu. Nah, hendaknya penugasan itu sendiri dapat melatih siswa dalam menghayati nilai-nilai yang telah disampaikan pada pematerian pada saat itu gitu, pada saat hari itu gitu. Nah, contoh dari salah satu contoh dari pembinaan hal akhlak melalui metode Ibroh Mau'izoh itu ketika misalnya apa sih guru itu ingin menyampaikan akhlak mulia yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada orang tuanya gitu ya, ayahnya khususnya gitu. Nah, itu misalnya kita dapat mengambil contoh dari Quran Surat Maryam ayat 42 sampai 45. Nah, kita bisa mengambil kisah Nabi Ibrahim itu gitu. Nanti kita sampaikan di kelas kepada peserta didik. Nah, kita mengambil Ibroh kisahnya itu ketika Nabi Ibrahim menasihati ayahnya yang dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang sangat halus gitu untuk mengajak ayahnya kepada jalan yang lurus yaitu kepada agama Islam gitu. Nah, meskipun pada saat itu ajakan Nabi Ibrahim ditolak, tapi kan Nabi Ibrahim tetap sabar dan justru semakin malah terus mendoakan ayahnya. Nah, dari situ kita bisa gitu menyampaikan kepada anak-anak, terus lanjutannya itu bisa menanyakan gitu, kira-kira seperti apa gitu. Pernah nggak sih anak-anak tuh mendapatkan tragedi yang serupa di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu bisa agar peserta didik tuh bisa mengaitkan gitu apa sih apa yang sudah dijelaskan ini dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, dan juga di tahapan yang tadi itu yang di penutupan itu, nah hendaknya tuh guru ngasih tugasnya sesuai gitu dengan yang sudah tadi dijelaskan. Misalkan yang tadi kan Nabi Ibrahim. Nah, bisa nanti itu tugasnya misalnya apa gitu yang sudah peserta didik lakukan gitu, atau bagaimana peserta didik berperilaku kepada orang tua gitu. Nah, sesuai dengan kisah surat Maryam ayat 42 sampai 45 tadi. Nah, jadi kesimpulannya metode pembinaan akhlak melalui metode Ibroh Mau'izoh ini menjadi salah satu solusi gitu bagi kita yang mungkin ingin mendidik akhlak para siswa gitu. Karena kan metode ini tuh juga sangat cocok gitu diterapkan kepada peserta didik yang mungkin masih awam gitu terhadap nilai-nilai keislaman gitu. Dan juga metode ini kan dilakukan dengan benar-benar harus dilakukan dengan prinsip kelembutan, terus juga ketulusan gitu, agar nilai-nilai yang disampaikan masuk ke dalam lubuk hati para peserta didik. Nah, ketika kita ingin melakukan metode ini, hendaknya juga harus memperhatikan tahapan-tahapan yang tadi telah dijelaskan gitu. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, sesi presentasi sudah selesai. Selanjutnya ke sesi diskusi. Mangga untuk para audiens yang ingin bertanya, silahkan on-kan mikrofonnya atau raise hand.
Ya udah tuh saya ingin izin bertanya, Pak Moderator. Mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Kepada pemateri, saya izin bertanya, kalau nggak salah ya, setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk metode Ibroh Mau'izoh ini. Nah, pertanyaan pertama, menurut pemateri, menurut pandangan pemateri dari hasil literasi pemateri, apa kelebihan dan kekurangan dari metode Ibroh Mau'izoh ketika diaplikasikan dalam mata pelajaran PAI. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari kekurangan ya, dari kekurangan metode Ibroh Mau'izoh terhadap peserta didik? Sebelumnya pertanyaan saya dapat dipahami? Dipahami Siap, ya. dipahami. Ya, terima kasih. Mangga, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dari metode apa? Mangga, untuk audiens yang mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait metode Ibrah ini. Baik, itu ada pertanyaan dari Nisa. Anissa, saya bacakan. Saya ingin bertanya terkait metode Ibrah Mau'izoh ini. Tadi disampaikan dilakukan dengan lembut agar masuk ke dalam hati peserta didik. Lalu bagaimana jika sudah dilaksanakan demikian tetapi masih belum diterima peserta didik dengan baik? Apa yang harus diperbaiki? Jadi untuk pertanyaan dari Anissa, jadi ketika kita sudah menggunakan metode dengan baik, tetapi peserta didiknya belum menerima dengan baik, apa itu yang harus diperbaiki? Mangga, untuk operator silahkan ketik. Punten. Mungkin satu lagi dari audiens yang ingin ditanyakan terkait metode Ibrah ini. Kalau sinyalnya kurang bagus, silahkan ketik aja. Pak Moderator, itu Kang Zenito mau bertanya katanya. Mangga, silahkan. Langsung ngomong aja, sok mangga. Diketik mangga. Dari pemateri, silahkan untuk mencari jawabannya. Sekalian nunggu pertanyaan dari Jenito.
Baik, saya bacakan pertanyaan dari Jenito. Apa perbedaan yang paling menonjol antara kritik dan mauizah itu sendiri dari sudut pandang pemateri? Dan yang kedua, apakah karma dalam Islam bisa disebut sebagai ibrah? Mungkin bisa diketik moderator. Mangga untuk pemateri silahkan menjawab pertanyaan dari ketiga pertanyaan audiens. Bismillah, moderator izin menjawab ya. Mangga. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Elia tadi ya, berkenaan dengan adakah kelebihan dan kelemahan dari metode ibrah mauizah ini. Tentu pasti ada ya, dalam setiap metode itu kan tidak ada yang sempurna gitu. Dan pastinya ketika kita melakukan pembelajaran pun diusahakan tidak hanya satu metode gitu yang dikuasai, tapi bisa memaksimalkan berbagai metode yang ada gitu untuk melaksanakan pembelajaran yang optimal seperti itu. Dan di antara kelebihan yang bisa didapatkan dari metode ibrah mauizah ini, di antaranya yang pertama, ketika guru bisa berhasil menjadi penasehat gitu ya kan, inti dari ibrah mauizah ini kan adanya nasihat gitu ya yang disampaikan oleh terutama guru kepada peserta didik gitu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, ketika guru bisa berhasil menjadi penasehat yang baik, maka akan menimbulkan semangat dari siswa itu untuk apa ya? Akan menimbulkan semangat dari siswa dalam hal akan menimbulkan semangat dari siswa dalam menerima nasihat yang diberikan oleh guru tersebut, seperti itu. Dan tentunya ketika nasihat tersebut dapat disampaikan secara tepat dan sesuai, otomatis siswa pun akan tergugah gitu kan, tergugah hatinya, tergugah perilakunya untuk bisa meniru apa yang sudah disampaikan dari seorang guru tersebut. Lalu ketika metode ibrah mauizah ini tuh bisa dilakukan secara fleksibel gitu. Apabila waktunya itu sedikit, ya berarti bisa dipersingkat apa yang disampaikan. Namun ketika apa yang mau disampaikan itu, mohon maaf, saya ulangi. Jadi dari ibrah mauizah ini, metode ibrah mauizah ini, itu bisa dilakukan dengan secara fleksibel gitu ya. Ketika waktu yang digunakan itu sedikit, mungkin guru pun bisa mempersingkat apa yang mempersingkat penjelasannya gitu mengenai metode mauizah ini. Namun ketika memiliki waktu yang longgar,
maka guru pun bisa menyampaikan secara detail dari berbagai nasihat ataupun pengambilan hikmah dari peristiwa yang ada, seperti itu. Dan untuk kelemahannya tersendiri, diantaranya yang pertama yaitu terkadang guru sulit untuk memahami pemahaman peserta didik gitu dari bahan materi yang diberikan. Lalu yang kedua, karena metode ini lebih disampaikan secara lisan gitu ya, maka mungkin ada sedikit kelesuan atau misalkan capek sendiri gitu ya, karena guru pun terus berbicara gitu dalam melaksanakan metode ini. Lalu selanjutnya, ketika guru tidak memperhatikan psikologis anak didik, nah ini yang utama sebetulnya ya dalam penyampaian metode Ibrah Mau'izah itu kan harusnya memperhatikan psikologis anak didik gitu. Nah, ketika guru tidak begitu memperhatikan psikologis anak didik, maka akan terjadi pemahaman yang kabur gitu, pemahaman yang tidak sesuai dari peserta didik. Dan juga yang terakhir, ketika ya guru tersebut tidak merencanakan metode Ibrah Mau'izah sebagaimana mestinya, maka pembahasannya pun mungkin akan melantur kemana-mana seperti itu. Nah, mungkin dari kelebihan dan kekurangan metode yang ada ini, dapat kita ambil kesimpulan gitu bahwasannya ketika kita akan melakukan atau memberikan suatu pembelajaran atau pembinaan akhlak terhadap peserta didik menggunakan metode Ibrah Mau'izah ini harus disiapkan dengan begitu matang gitu ya. Apalagi kan tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, tahap-tahap gitu ya, tahap-tahap yang harus disiapkan gitu dalam pelaksanaan metode Ibrah Mau'izah ini. Mungkin itu menjadi solusi gitu ya bagi kita sebagai calon-calon peserta didik apabila nanti di lapangan akan menggunakan metode Ibrah Mau'izah ini. Mungkin selebihnya akan ditambahkan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Mangga untuk pemateri yang lain, barangkali ada tambahan. Halo pemateri. Sedikit aja ya, kan tadi ada dampak gitu dari kelemahannya, dampak ke peserta didiknya mungkin peserta didik itu jadi apa ya, kalau misalnya jadi mudah bosan atau gimana kalau misalnya cuma nasihat-nasihat aja gitu yang diberikan. Nah, maka dari itu mungkin untuk menangani solusi atau menangani dampak dari kelemahan yang ada pada metode Ibrah Mau'izah, mungkin diperlukan variasi-variasi metode lainnya gitu dalam menyampaikan menyampaikan pembelajaran melalui metode ini. Jadi harus dilakukan variasi-variasi lainnya gitu agar kelemahan tersebut, dampak dari kelemahan tersebut bisa teratasi. Cukup dari saya. Barangkali dari audiens atau dari pemateri lagi, ada yang ingin menambahkan? Tiga, dua, satu. Cukup, Mang. Baik, mungkin untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin jawab ya yang Anissa. Terkait metode Ibrah Mau'izah, gimana kalau misalnya sudah menyampaikan materi dengan metode tersebut dengan lembut tapi masih belum bisa diterima peserta didik dengan baik. Nah, kita ya sebagai pendidik itu bisa melakukan saya pernah baca gitu di buku, kalau misalnya ada anak yang susah gitu untuk dibilangin dengan cara apapun gitu, mungkin kitanya yang harus melakukan pendekatan gitu ke anak itu sendiri. Kita cari tahu gitu permasalahan kenapa anak tersebut berlaku seperti itu gitu. Jadi kita jangan nyerah buat tahu gitu kenapa anak ini dikasih tahu dengan cara bagaimanapun tidak mempan gitu istilahnya. Nah, terus juga kita bisa bisa melakukan pendekatan pada anak
mengetahui, mengenali gitu, apa ya, kecenderungan anak gitu dalam menerima informasi itu atau kecerdasan anak dalam menerima informasi itu seperti apa gitu, agar itu tuh bisa mudah masuk ke anak tersebut. Nah, tadi gitu kita harus melakukan pendekatan kepada anak itu sendiri gitu, sampai kita mengetahui, kira-kira solusinya bagaimana bagaimana gitu, ketika anak tersebut kita sudah mengetahui, alasan kenapa anak tersebut tidak mempan gitu, meskipun tidak mempan dengan cara ini gitu. Nah, setelah kita mengetahui masalahnya di mana, itu mungkin akan menjadi salah satu kemudahan bagi kita untuk melakukan cara lain gitu, agar, metode ini bisa sampai kepada peserta didik tersebut gitu. Mungkin itu dari saya, Mbak. Mungkin akan ditambahkan dengan materi lain. Mangga untuk pemateri lain. Barangkali ada tambahan terkait pertanyaan Anissa. Mungkin dari audiens barangkali ada tambahan untuk pertanyaan Anissa. Audiens. Bang mau izin Lanjut ke menambahkan? pertanyaan. Mangga. Ya, bismillah, izin menambahkan dari pertanyaan dari Anissa. Mungkin dalam mendidik anak tuh di sini tidak ada efek dari siswanya dengan baik. Mungkin yang harus diperbaiki bisa dilakukan mulai dari kita tersendiri gitu. Bagaimana sih sebenarnya dalam mendidik anak tuh sebagaimana mestinya gitu. Karena di dalam Islam juga Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita tentang cara mendidik anak gitu melalui kisahnya itu yang berharga. Rasulullah juga pernah dalam ininya, hendaknya kamu bersikap lemah lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras dan keji. Jadi untuk mendidik anak itu mungkin sebenarnya harus tetap menggunakan lemah lembut, walaupun ya pada awal-awal siswa itu tidak akan menerima, tetapi ketika ada ikatan itu tumbuh, maka siswa itu akan merasa benar juga dan dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pendidik. Mungkin sih pendidikan itu harus secara bertahap gitu. Jadi akan terasa gitu step by stepnya gitu. Terima kasih. Baik. Mungkin ada tambahan lagi dari pemateri atau dicukupkan, atau mungkin ada tambahan dari audiens. Mangga untuk para audiens. Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Mangga untuk pemateri menjawab pertanyaan dari Jenito. Izin menjawab pertanyaan dari Jenito ya. Mungkin kalau kritik itu pendapat yang dinyatakan oleh seorang kepada pihak lain untuk menyatakan ketidaksukaannya dari suatu pernyataan tersebut. Nah, kalau misalnya nasihat itu perkataan seorang yang berisi sebuah solusi atau hal yang harus dilakukan orang lain gitu. Jadi berbeda gitu antara kritik dengan nasihat. Mungkin itu aja. Apakah ada tambahan lain dari para pemateri? Sedikit coba nambahin ya, mohon maaf. Koreksi kalau ada kekeliruan. Ya gitu, kalau misalnya kritik sama mauizah itu kan beda ya. Kalau kritik itu lebih cenderung kayak kita melakukan apa ya, teguran gitu atau gimana bentar. Oh, apa ya, kritik tentang kayak kekurangan gitu, tentang sebuah perilaku atau perbuatan gitu. Sedangkan kan kalau mau izah itu atau nasihat yang baik itu kan kita lebih ke memberikan nasihat yang baik gitu dari suatu peristiwa, kayak contohnya kan tadi gitu. Kalau yang dari surat Maryam ayat 42-45 itu, nah kita kan ngasihnya itu kalau dari mau izah itu nasihat-nasihat yang baik gitu. Nasihat memberikan kepada anak-anak tuh nasihat-nasihat yang baik, bagaimana nanti kalau misalnya anak-anak tuh berperilaku kepada orang tuanya. Nah, sedangkan kalau kritik itu kita mengkritik gitu, mengomentari gitu istilahnya kekurangan-kekurangan dari perilaku tersebut gitu. Nah, terus juga yang satu lagi karma sama dengan ibrah atau tidak gitu. Kalau menurut kami itu beda gitu ya. Kalau karma itu kan akibat dari suatu, sebentar nih, kalau saya cari di ini KBBI itu, kalau karma itu perbuatan manusia ketika hidup di dunia atau hukum sebab akibat gitu. Jadi hukum dari sebab akibat apa yang dilakukan manusia akan ada balasannya gitu. Sedangkan kan kalau ibroh itu dia itu mengambil pelajaran gitu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu kan. Dalam metode ini tuh ibroh di sini itu mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an gitu. Jadi bukan kita menjelaskan karma jadi beda intinya antara karma dan ibroh itu beda gitu. Karma itu kan merupakan hukum atau hukum sebab akibat gitu ya. Sedangkan kalau ibroh sendiri itu kita mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada di Al-Qur'an yang akan menjadi pembelajaran buat peserta didik nantinya. Itu pada pemateri, enggak bila ada yang menambahkan. Baik, apakah ada tambahan dari pemateri lain terkait pertanyaan dari Jenito? Izin Pak Moderator, mau menambahkan. Mangga. Ya, mau menambahkan yang perbedaan kritik dan ibroh. Menurut saya pribadi, bahwa kritik itu merupakan ungkapan yang menurut si pengkritik itu sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan untuk ibroh itu merupakan solusi atau saran dari pemberi nasihat untuk memberikan yang terbaik kepada yang meminta solusi, begitu sih, atau meminta nasihat. Seperti itu aja sih tambahannya. Terima kasih.
Mangga dari pemateri lain, apakah ada tambahan terkait dari pertanyaan Jennifer? Atau enggak audiens yang ingin menambahkan, mangga barangkali berbeda pendapat atau Eh, Pak Moderator boleh izin menambahkan ya? iya. Ya, tadi untuk perbedaan kritik dan mau'izoh mungkin udah dijelaskan ya sama pemateri. Jadi untuk kritik itu lebih mengomentari kekurangan dan kekurangan dari peserta didik apabila konteksnya dalam pembelajaran. Kemudian mau'izoh itu lebih kepada memberikan nasihat. Jadi walaupun tadi sudah disebutkan perbedaannya, tetap ada persamaannya. Ketika kita dikritik dan diberikan mau'izoh atau nasihat, persamaannya adalah apakah si peserta didik itu bisa menerima atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ya, karma dan ibroh. Nah, memang karma dan ibroh itu berbeda. Namun kalau menurut saya ya, meskipun memang istilah karma itu sebenarnya katanya tidak ada dalam Islam. Mungkin dalam Islam itu penyebutannya bukan karma sih ya, kalau menurut saya gitu. Tapi lebih ke kekeliruan, kesalahan atau perbuatan maksiat gitulah, itulah kalau misalkan dalam Islam. Jadi apakah dari karma itu bisa menjadi ibroh? Kalau menurut saya bisa gitu. Hanya istilahnya mungkin ya, kalau karma itu kan istilahnya biasanya digunakan oleh agama agama Buddha atau Hindu gitu. Soalnya karma itu sendiri kan merupakan bahasa Sanskerta gitu. Jadi segala sesuatu bisa menjadi pelajaran kalau menurut saya. Jadi bukan hanya dalam pendidikan secara formal gitu, apapun di luar dari pendidikan formal yang bersifat memberikan pelajaran itu bisa menjadi ibroh. Terima kasih. Mangga mungkin ada tambahan lain dari para audiens, atau dicukupkan, atau bagaimana? Bapaknya keluar ya? Enggak, Ce, aman kok, Ce. Oh iya, Bapak sedang divaksin katanya, jadi lanjutkan aja diskusinya. Saya juga mau jaga yang divaksin. Ya udah, Ki, selesaiin aja, Ki. Kumaha? Soalnya Prof. Saidin kan nggak ngebalas. Ente berarti yang nambahin. Nambahin naon? Curhat artikel. Hayo ayeuna orang divaksin di gimnasium. Kalau gratis, gas. Yang Cipitas ya. Ngaca aduh. Sok atuh on mic, on cam. Nah, kuota pemerintah lagi kedeng dia diisi deui. Mager, Ki, aduh, yo. 5 hari deui ge diisi deui tingali atuh. Hei, kalian kaum rebahan. Udah nih, Jadi gimana? Ini nggak ada dosennya ini, udah, gas, Buka M, gimana buka M? Saya selaku PJ akan mengikuti arahan Anda. Sok, on cam dulu ya, biar saya absen. Kalau yang enggak, saya dicoretkan min. Gitu. Padahal yang telat mah pasti min, sorry ya. Yang telat mah pasti min. Gitu. Woi. Bukan telat itu, woi.
Medlit orang ge telat nyantai. Sok yang on cam dulu atuh. Itu siapa yang Nopi lagi di mana itu Nopi? Naik Grab. Ki ane nunggu Janito on cam baru ane on cam Ki. Dinda on cam dulu atau Dinda. Winda nuju masak. Angeli, sinyal gimana di Bangka? Katanya dijodohin sama Dabu. Hah? Windy. Ajril nuju nembe lebat Ajril. Intan, Hilma, Sali. Ini aku sama Sarah. Saha eta teh? Nita. Sarah berdua. Si Sarah HP-nya mati. Kamarana, iya. Ojah gimana kabarnya Ojah? Alhamdulillah. Naki. Ya. Sok yang belum on cam dulu atuh. Ajis, Meta, Sare. Izin off cam. Olo-olo. Dinda. Nenen. Dicaikan Enggak, ini Iki Nanden hadir ya. Maaf, ini nggak bisa ini. Lagi berisik di rumahnya. Hadir ya. Enggak tuh. Ajril. On cam heula tuh. Bo. Revaldi hadir. Intan. Ada. Dedes menuju kampus ngajar. Kampus mengajar, kampus merdeka. Naon sih? Nita can mandinya. Mengajar kampus sih. Kampus mengajar, meureun. CL kumaha CL iya. Ya udah beres diskusinya, Ge. Saya soalnya tidak bisa mengkoreksi artikel gitu. Bukan ranah, nggak apa-apa. Setengah jam ada buat sarapan. Sok, Yang mangga. belum sarapan. Jangan dulu keluar, weh. Mau makan mangga. Iya sih, bisi bapaknya masuk lagi. Tapi kayaknya enggak deh. Tapi bisa gimana ya? Takutnya prop yang masuk. Nanti teh kemana, Cina? Nanti saya yang dijungkir. Nggak apa-apa, sok. Nunggu dulu aja. Sok, panggil kudu ayahnya. Sampai jam 8.20 weh. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Meren. Gimana Pak PJ? Gimana buka M? Atau kan saya di bawah buka M. Iya, takutnya nanti kan PJ yang disemprot. Sama buka M lah yang disemprot. Kan buka M-nya nggak mau disemprot, jadi biar PJ-nya aja yang disemprot. Sat, gerak mandi, Sat.
Lu lagi ngerjain UAS keponakan cuy. Kata rambut. Itu kalau ketahuan Fanya langsung diputusin, Zat. Sini tak can mandi ta. Ih malu. Secara oke. Itulah kehidupan toh. Kita ngerjain, orang ngerjain. Ayo udah di absen, ayo. Ya Allah, Semil udah punya anak 2. Ya Allah, Semil. Iya. Sama siapa? Ponakan we. Ayolah. Udah Ki, udah. Parah aja. Naon Win? Sampai jam 20, 8.20. Hari Medlit masih pagi atau jam 1? Hei, Bu PJ. Ibu PJ. PJ Medlit. Sal. Li. Sok lalaguan we Ceu. Ku tak mengerti betapa bodoh Anak dia awak, Cuk. Biarkanmu pergi jauh dari hati. Ku coba mengobati untuk punya kekasih lagi, namun ku sadar diri hatiku di kamu. Di mana kamu? Apakah kau rindu? Sungguh susah buat lupa. Hati tak bisa berdusta. Walau ku tahu
salah, aku yang salah. Coba mengobati, punya kekasih lagi, namun ku sadari hatiku di kamu. Di mana kamu? Apakah kau rindu? Oh, sungguh susah. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections,